Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan sahabat literasi An-Nur, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan alhamdulillah semoga kita diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas keseharian kita. Di sini saya sebagai komite sekolah selaku Bunda Aisyah dan juga Bunda Safwana. Di sini kami akan menyampaikan program literasi yang pertama yang akan disampaikan oleh kami berdua. Mohon disimak ya. Dan hari ini merupakan pertemuan pertama kita dengan materi manfaat mendongeng atau bercerita. Nah, ayah bunda, kita sudah biasa ya melakukan pembacaan mendongeng di saat anak-anak sedang tidur. Bercerita bukanlah hal baru. Mungkin bagi para ayah dan bunda sebagai orang tua sudah membiasakan anak-anak membacakan dongeng ataupun bercerita. Nah, bahkan guru-guru kita di sekolah pun sudah membiasakan di kelas membacakan cerita. Mendongeng merupakan pilihan berkualitas sebagai salah satu cara meningkatkan kualitas perkembangan anak. Nah, dan merupakan pilihan berliterasi yang menyenangkan. Jadi ketika baik berada di lingkungan keluarga maupun di masyarakat, kita bisa mencontohkan pada anak-anak kita. Nah, kira-kira apa aja sih manfaat dari mendongeng tersebut? Mungkin bisa dibantu jelaskan Bunda Safwana. Terima kasih Bunda Aisyah. Manfaat mendongeng atau bercerita itu sebenarnya sangat banyak ya. Tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan perkembangan pada anak, tetapi juga bisa mempercantik hubungan antara orang tua dan anak. Nah, ayah bunda dan sahabat literasi An-Nur, berikut ini beberapa manfaat mendongeng. Pertama, untuk meningkatkan imajinasi anak. Di saat anak mendengar kita membacakan dongeng atau di saat anak-anak membaca cerita, maka imajinasinya akan berkembang seperti halnya perkembang otot kita ketika kita latih berolahraga. Yang kedua, melatih kesabaran pada anak, melatih anak mengingat kata-kata dalam komunikasi dan membuat anak lebih fokus. Ketiga, menumbuhkan minat baca pada anak. Keempat, menjalin hubungan yang hangat antara orang tua dan anak. Kenapa begitu? Ketika kita bercerita, akan terjadi interaksi kasih sayang antara orang tua dan anak. Ketika ada cerita lucu, orang tua dan anak akan ketawa, anak akan senang ketika kita menirukan suara burung, suara binatang, suara angin. Disinilah akan terjadi interaksi kasih sayang. Nah, Bunda Aisyah, begitu manfaat dari mendongeng atau membaca cerita. Subhanallah, ayah bunda dan sahabat literasi An-Nur, ternyata banyak sekali ya manfaat dari mendongeng dan juga bercerita ini. Nah, Bunda Safwana, ada satu pertanyaan nih Bun. Kapan waktu yang tepat untuk membacakan dongeng ataupun cerita kepada anak-anak di rumah? Oke Bunda Aisyah, sebenarnya nggak ada waktu yang ditentukan dalam membacakan dongeng untuk anak. Walaupun selama ini identiknya membacakan dongeng itu menjelang tidur. Nah, sampai saat ini di negara Belanda contohnya, orang tua masih suka mendongengkan anaknya menjelang tidur. Tapi sebenarnya relatif tidak harus seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita menciptakan suasana yang tenang dan menyenangkan. Nah, suasana yang menyenangkan ini tentunya tergantung kepada yang membacakan dongeng, yaitu orang tua dan yang mendengarkan anak kita. Jadi kita harus pastikan keadaannya anak kita lagi senang dan kita juga tidak terlalu lelah. Walaupun manfaat mendongeng itu banyak, tapi tidak boleh dipaksakan karena memang suasananya harus menyenangkan. Seperti yang kita bacakan tadi di manfaat mendongeng kan menimbulkan untuk meningkatkan imajinasi anak, karena imajinasi anak ini sangat penting untuk mendorong anak-anak untuk berkreativitas, menjadi kreatif dan menjadi cepat tanggap dalam menanggapi sesuatu. Gitu Bunda. Nah, Bunda Aisyah, kan kita udah tahu nih manfaat mendongeng dan waktu yang tepat untuk mendongeng. Nah, sekarang seperti apa sih trik-trik membaca dongeng agar kelihatan menarik? Mungkin Bunda Aisyah bisa menjelaskan. Oh iya ya Bunda dan sahabat literasi An-Nur, ternyata membacakan dongeng dan cerita ini ada caranya loh. Apa saja caranya Bun ya? Baik, yang pertama caranya adalah kita harus membacakan dongeng ataupun cerita itu secara perlahan-lahan ataupun tidak terburu-buru. Karena ketika kita membacakan dongeng kepada anak-anak kita, agar mereka paham apa yang disampaikan oleh orang tua tentang isi maksud dari cerita dongeng tersebut. Dan pastikan adanya timbal balik atau diskusi antara orang tua dan juga anak. Yang kedua, caranya adalah
kita membuatkan bunyi-bunyi atau suara tiruan seperti mungkin suara angin, suara hewan-hewan ya Bun ya, agar mereka lebih tertarik ataupun tertantang dari pembacaan dongeng tersebut. Nah, yang ketiga caranya adalah kita memainkan nada dan tempo cara kita berbicaranya. Mungkin seperti ketika ada suara orang marah atau mungkin ada yang sedang bersedih. Nah, itu kita harus memainkan tempo tersebut. Lalu yang keempat adalah kita memperhatikan usia anak. Berapakah usia anak yang harus kita bacakan dongeng? Semisal seperti kancil gitu ya Bun ya. Usianya itu terpaut usia dari sekian sampai sekian. Cara membaca dan bacanya juga tergantung ke usia anak. Ya. Demikian sahabat literasi An-Nur, setelah kita dengarkan dongeng dan read aloud dari Kakak Sabia dan Kakak Ayesa. Semoga bisa memotivasi sahabat literasi An-Nur untuk lebih mencintai mendongeng. Assalamualaikum. Hai sahabat literasi An-Nur. Perkenalkan, nama saya Aisyah Hazela Clarissa Isbula. Saya duduk di bangku kelas 6 Siti Aisyah. Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, saya Sabia. Saya dari kelas 3 Maryam. Ada apa dengan gugu? Akhir-akhir ini udara terasa panas. Hewan-hewan jadi merasa gelisah. Sepertinya tubuh si Gunung Merapi sedang tidak sehat. Air sungai mulai berkurang dan ikan sudah tak terlihat lagi. Oh tidak, tanaman di sekitar gugu juga tampak layu. Lihat, gugu mulai mengeluarkan asap. Hewan-hewan merasakan getaran yang semakin keras. Udara di sekitar semakin terasa panas. Semua hewan mulai berlarian. Hewan-hewan mencari tempat yang lebih aman. Lihat, gugu mengeluarkan asap tebal. Tak lama lagi ia akan meletus. Awan panas mulai terlihat. Semua hewan segera menyelamatkan diri. Orang-orang yang tinggal di sekitar gugu juga tampak panik. Bantuan pun mulai berdatangan. Mereka saling membantu menyelamatkan para penduduk. Dar, gugu si Gunung Merapi akhirnya meletus. Untunglah manusia dan hewan sudah berada di tempat yang aman. Gugu si Gunung Merapi kini kembali tenang. Penduduk di sekitar pun merasa senang. Air minum yang sehat. Ada seekor burung kakak tua yang tinggal di kampung dekat hutan. Burung kakak tua itu bernama Momo. Pagi itu, Momo hinggap di jendela kelas. Di sekolah, anak kelas 2 sedang belajar tentang kesehatan. Mereka belajar tentang air minum yang sehat. Apa itu air minum yang sehat? Pikir Momo. Momo pun memutuskan untuk mendengarkan penjelasan dari guru. Lalu guru pun menjelaskan ciri-ciri air minum yang sehat. Air minum yang sehat itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Air minum untuk manusia harus dimasak terlebih dahulu hingga mendidih. Jadi seperti itu ya air minum yang sehat, pikir Momo. Momo pun lalu terbang. Momo terbang hingga sampai di tepian laut. Momo menepi di tepi laut, lalu meminum airnya. Air ini terasa asin. Air laut ini bukan air minum yang sehat. Lalu Momo terbang kembali. Dari atas dia melihat sungai. Sungai itu terlihat sungguh sangat kotor. Itu bukan air minum yang sehat. Sungai itu tidak sehat. Lalu Momo pun memutuskan untuk terbang ke gunung. Ia memutar-mutar untuk mencari air. Akhirnya ia tiba di air terjun yang jernih. Momo pun menepi di pinggir air terjun. Momo meminum air dari air terjun itu.
Wah, airnya tidak berasa dan tidak berbau. Ini dia air minum yang sehat. Kata Momo senang. Selesai. Ayah, bunda, dan sahabat literasi Anur, sampai di sini ya kelas literasi kita hari ini. Sampai berjumpa di kelas selanjutnya, tentu saja dengan materi yang berbeda. Sebelum kita tutup, kita baca dulu moto kita. Baca, pahami, tuliskan, dan ekspresikan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.